Selamat datang di PSS Podcast Sri Sudewi. Bersama saya Adi Syaputra Gultom. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang paling spesial di SLB Sri Sudewi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman podcast semua. Hari ini podcast perdana di channel SLB Sri Sudewi. Tamu pertama kita kali ini adalah Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Budi Surono. Ya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Kesibukannya hari akhir-akhir ini apa Pak? Di sekolah ini kesibukannya Pak? Iya, sekarang ini beberapa hari ke belakang memang cukup lumayan. Ada program dari dinas, kemudian ada beberapa kegiatan termasuk kegiatan lomba yang terakhir kita kemarin laksanakan. Kebetulan kita pun menjadi tuan rumah sekaligus panitia. Itu yang lumayan menjadi pemikiran utama saat itu. Ayo, kita jadi tuan rumah lomba untuk tingkat provinsi ya Pak? Siap, betul. Kebetulan Bapak juga ketua pelaksana di lomba itu. Sekolah kita ada ngirim ke tingkat nasional Pak? Alhamdulillah kemarin di kegiatan O2SN kemarin kita mendapatkan ada 2 orang anak kita yang mendapatkan peringkat 1 dan itu otomatis akan menjadi perwakilan dari provinsi untuk di tingkat nasional. Cabang yang diikuti yaitu bulu tangkis dan catur. Oh, oke, berarti bulu tangkis dan catur dalam waktu dekat ya Pak ya? Berarti nanti kita akan ke nasional? Tanggal 12 Agustus. 12 Agustus kita ke nasional dari Sri Sudewi. Kita doakan teman-teman semoga anak murid dari sekolah kita juga berprestasi di tingkat nasional. Nah, kemarin itu kan lombanya O2SN ini lombanya yang terakhir ya Pak? Betul. Kan sebelumnya itu kita ada lomba LKSN dan FL. Yeah. Nah, ceritain dong Pak, kita sampai juara umum Pak. Gimana tuh? Yeah. 2 lomba. Kemarin sebelum kita laksanakan O2SN ada lomba FLSN dan LKSN, namun pelaksanaannya secara daring. Di dalam pelaksanaan lomba secara daring itu, alhamdulillah dari FLS2N juga kita mendapatkan beberapa anak kita yang tentunya mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional. Begitu juga LKSN yang tingkat nasionalnya kemarin sudah dilaksanakan tanggal 8 Juli. Ya. Namun mohon maaf, kami waktu kemarin ke tingkat nasional tidak mendapatkan 1 peringkat karena memang persaingan cukup nasional ya. lumayan ketat sekali. Hasil-hasil anak sangat-sangat bagus sekali, di luar prediksi kita memang. Untuk yang LKSN memang Provinsi Jambi itu belum dapat juara ya Pak ya? Kita dari Provinsi Jambi. Tapi sekarang kan FL sedang diseleksi ya Pak? Sedang diseleksi untuk FLS2N ini. Kemarin kita dari Provinsi Jambi, dari beberapa sekolah sebagai perwakilan Provinsi Jambi, itu sudah mengirimkan video untuk lomba. Kita tunggu, dan kemarin baru pembukaan. Oh iya. Kemarin baru FLS2N ya Pak? FLS2N. Insya Allah dalam beberapa dekat ini akan dipanggil 10 besar dari setiap cabang itu akan mengikuti tingkat nasional. Berarti itu nggak daring lagi ya Pak kalau 10 ini? Nggak. Jadi kalau sudah 10 besar berarti kita di sana langsung ketemu dengan perwakilan lainnya Pak ya? Betul. Dengan prestasi yang tadi kan FL sama LK kita juara umum ya Pak untuk tingkat provinsi ya. Prestasi yang sudah itu bagaimana Bapak untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan. Nah, untuk O2SN kita hanya mengirimkan 2, berarti kan masih ada PR sedikit nih Pak. Betul. Gimana nih Pak? Ya, dari kegiatan lomba kemarin itu menjadi bahan refleksi kita ke depan harus seperti apa. Dan untuk FLSN
kemudian LKSN. Tentunya kita walaupun juara umum tetap menjadi pemikiran juga ke depan kekurangan-kekurangan apa yang kemarin kita hadapi, Ya. itu menjadi tantangan. Salah satu programnya yaitu tetap meningkatkan pembelajaran keterampilan ekstra lebih ditingkatkan programnya, dan tentunya mungkin di pengawasan itu yang harus lebih ditingkatkan. Kemudian dari beberapa cabang tadi, kemarin kita mungkin di TC-nya itu yang kurang maksimal. Oh, kurang maksimal ya Pak? Ya, karena waktunya yang sangat mepet, kemudian dari persiapan kawan-kawan kita dengan berbagai banyak kegiatan, itu menjadikan satu kendala juga bagi kita. Insya Allah nanti ke depan ini menjadi pemikiran kita, menjadi program kita agar FLS 2N dan LKSN tentunya untuk di tingkat nasionalnya ini menjadi lebih berpeluang lagi. Dan untuk O2SN dari tahun ke tahun kita posisinya di juara kedua cabang ini, bulu tangkis Iya, dan betul, Pak. catur. Padahal kita sudah berusaha dengan berbagai kegiatan di ekstranya, kemudian di kegiatan pembelajarannya pun itu lebih fokus sebetulnya di ekstra itu. Hanya ya memang kita persaingan sekarang semakin ketat, kemudian dari daerah pun nampaknya lebih bersemangat Gigi lagi, juga ya Pak ya? bersemangat lagi Semangat dia. untuk mengikuti kegiatan ini, dan tetap ini menjadi bahan kita ke depan untuk lebih meningkatkan lagi. Nah, mungkin salah satunya mungkin pengkaderan juga ya Pak. Anak-anak atlet nanti kita kader misalnya dari yang SD nih kita persiapin gitu kan. Betul, betul. Salah satunya mungkin. Nah, untuk pengkaderan ini kita punya program pengembangan bakat, Oh iya, pengembangan diri. persis, pengembangan diri ya. Dari pengembangan diri ini kita akan melihat sebetulnya kan sudah bisa kita lihat anak-anak ini bakatnya di mana, keterampilan apa, olahraga apa, bidang apa yang tentunya menjadi andalan dari setiap anak-anak kita. Sebetulnya ini bisa dijadikan salah satu program, dan itu sebenarnya berjalan dan harusnya ini maksimal dengan adanya kegiatan pengembangan diri ini. Ini pembelajaran juga bagi kita. Insya Allah nanti ke depan mungkin ada semacam jurus lain lah nanti saya bersama dengan kawan-kawan memikirkan itu, dan memang harus kita pikirkan. Iya betul. Memang pengembangan bakat itu kan kita setiap hari Jumat ya Pak, di sekolah kita setiap hari Jumat. Nah kedepannya mungkin lebih fokus lagi ke yang dilomba-lombakan ini. Jadi sekalian matengin kayak miniatur TC lah. Jadi anak-anaknya di kader, karena ini kan event tahunan ya Pak ya. Iya. Kita kalau bisa sih SLB Sri Sudewi itu sapu bersih semua cabang lomba tuh kita nomor 1. Saya sih pengennya gitu. Bapak sebagai kepala sekolah pasti kayak gitu juga. Ya setiap sekolah, setiap terutama dari kawan-kawan juga menginginkan hasil yang terbaik. Betul. Menginginkan semua kita dapat gitu kan. Tapi ternyata itu tidak gampang sih. Karena dari sekolah-sekolah lain juga punya misi yang sama, pengen mendapatkan hasil yang terbaik, dan saya kira ini sudah lumayan maksimal, dan insya Allah kita ke depan kita lebih maksimalkan. Iya betul. Berarti green design Bapak ini sudah membayangkan green design-nya kayak gimana? Berarti nanti Bapak dengan teman-teman itu tinggal eksekusinya ya Pak ya? Iya. Programnya mau seperti apa? Oh seperti ini. Kurangnya di mana? Kayak gitu kan? Sebetulnya dari program ekstrakurikuler yang mengarah ke semua cabang lomba setiap tahunnya, itu sebetulnya sudah salah satu cara untuk untuk meningkatkan bakat daripada anak-anak kita. Dan dari beberapa ekstrakurikuler, kemudian pengembangan diri yang sudah berjalan, ini tentunya nanti yang sudah tadi disampaikan tetap nanti dengan kawan-kawan untuk lebih
fokus lagi apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya, mungkin kalau tadi Bapak sempat bilang mungkin jurus-jurusnya harus lebih tepat Ya, sasaran ya Pak ya. betul. Jurus-jurusnya ini tadi harus lebih maksimal lagi. Nah, kita bergeser dari apa nih Pak? Lomba segala macam. Nah, sempat jadi headline berita juga kalau murid kita nih ada yang masuk kuliah nih Pak. Siap. Ada beberapa murid-murid kita tuh yang masuk kuliah, khususnya kalau di Jambi masih UIN ya Pak. UIN dengan ya sekarang masih UIN. Sementara masih UIN ya Pak. Nah, berarti kan sekolah kita juga mempersiapkan anak-anak SLB ini ternyata bisa loh Pak kuliah. Nah itu sebagai pimpinan di sini sebetulnya apa sih Pak caranya sampai mereka tuh bisa ikut seleksi, bisa lulus, bisa bangku kuliah kayak gitu Pak? Ya, ini tidak luput dari kerja dari kawan-kawan juga. Ya. Jadi dari beberapa pemikiran ke belakang, kemudian melihat dari alumni-alumni kita yang sudah selesai, itu banyak yang tidak artinya masih menjadi beban bagi keluarga. Iya. Nah, ada beberapa anak kita kemarin lolos bahkan mendapatkan beasiswa langsung. Oh, beasiswa dari mana Pak? Dari UIN. Dari kampus ya? Dari kampus. Itu ada beasiswa dan ini perjuangan dari koordinator yang mengurus kelulusan kita. Itu ada Ibu Ika. Memang secara kerja gigih sekali. Pendampingannya cukup eksistensinya memang bagus sekali. Betul, Pak. Dan waktu di pendampingan itu memang benar-benar ekstra banget yang pengelola. Dia sampai ngurusin anaknya, ketemu dengan dinasnya kah, ketemu dengan pihak kampusnya gitu-gitu ya Pak ya? Betul. Jadi tidak hanya dengan kampus, tetapi dengan beberapa dunia usaha. Nah iya katanya alumni kita juga banyak kerja kan Pak? Betul. Jadi alumni kita kemarin di beberapa bulan kemarin itu sudah mendapatkan atau sudah melaksanakan MOU didampingi oleh Dinas Sosial. Bebarengan kemarin ada pendampingan ke beberapa dunia usaha. Di situ ada hotel, kemudian ada bengkel dan beberapa usaha lain. Insya Allah ke depan ini anak-anak kita ada yang prakerja magang. Oh, ada yang magang selama 6 bulan kalau tidak salah. Itu mereka akan diberi pelatihan magang. Kemudian tentunya akan bukan cuma itu saja, selain ilmu ternyata kita dipikirkan juga anak-anak kita itu untuk transportasinya itu sampai ke sana. Padahal kita dari pihak sekolah dengan kerjasama bahwa anak-anak kita bisa magang di satu tempat di dunia kerja ya Pak, dunia usaha. Itu sudah bagus lah ya, pencapaiannya bagus ya. Bagus, maksimal. Malah dari pihak lain masih memikirkan nih transportnya bagaimana untuk anak-anak kita. Itu kita lebih ini. Sepengetahuan Bapak kan sebagai ketua MKKS juga, khususnya untuk di SLB. Program magang ini baru sekolah kita atau teman-teman lain sudah mulai beranjak ngikutin kita nih Pak? Magang kan di dunia usaha, di mana kayak gitu. Jadi memang sekolah kita ini bisa dikatakan sebagai pelopor lah untuk kegiatan magang. Dan ada beberapa sekolah lain yang sudah menyelenggarakan magang. Informasinya kemarin dari SLB Tebo atau Bungo ya, itu sudah mencoba untuk perencanaan untuk memagangkan anak-anaknya ya. Betul. Jadi memang kegiatan magang ini sangat diperlukan bagi anak-anak kita. Tentunya bukan hanya nanti ke depan pengen kerja, sosialisasi itu yang kita penting. Iya. Bersosialisasi, melihat dunia kerja itu seperti apa. Iya, betul. Anak-anak kita juga merasakan. Insya Allah nanti dari beberapa MOU yang sudah dilaksanakan dengan dunia usaha dan dunia industri ini. Nah, salah satu anak kita kan sudah bekerja di bengkel Yamaha. Itu kelanjutan dari program magang yang kita laksanakan. Iya.
Musarianto ya Pak ya, yang Musarianto. di Yamaha. Yamaha. Terus ada teman-teman kita kalau kayak di dunia kayak Kopi Tuli, kayak gitu-gitu sebenarnya banyak ya Pak ya. Banyak di hotel. Di hotel itu ada banyak juga. Nah, ini kan terlepas dari sekolah berarti kita memfasilitasi anak-anak kita nanti untuk bisa kerja, untuk bisa tahu dunia-dunia luar selain sekolah. Nah, MOU-nya nih sementara kita masih dengan UIN aja ya Pak? Untuk Rencana ke depan? untuk dunia pendidikan, ya perguruan tinggi itu baru UIN. Baru UIN. Dan tentunya dengan beberapa perguruan tinggi itu baru di bidang yang lain. Iya. MOU-nya. Dengan Unja kita sudah MOU, tapi untuk kelanjutan pendidikan anak-anak kita itu yang masih belum. Ah iya. Berarti MOU-nya kalau terakhir dengan Unja tuh dari perpustakaan ya Pak? Dari perpustakaan, Perpustakaan kemudian pengajaran dari ini. psikologinya. Iya, sudah psikologi. dari beberapa program studi itu sudah kita laksanakan. Hanya untuk anak-anak kita yang akan melanjutkan ke Unja ini belum ada MOU. Tetapi salah satu yang kita banggakan juga, salah satu anak kita, Panji Legowo itu Ya Panji. itu bahkan sudah menyelesaikan S2-nya di Unja. Nah, anak kita yang inklusi kemarin di SMA 10, Iya kemudian ada. melanjutkan ke Unja S1, selesai, lanjut lagi ke S2, dan alhamdulillah sudah selesai. Walaupun belum ada MOU, tetapi Iya. anak kita masih bisa untuk melanjutkan di perguruan tinggi yang lain. Nah, karena beberapa alumni sudah nih Pak, sudah bisa kuliah, sudah bisa ini. Untuk adik-adik tingkatnya nih Pak, adik-adik tingkatnya berarti yang sekarang masih sekolah, kira-kira yang perlu dipersiapin, boleh akademiknya, boleh keterampilannya, itu seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Yang jelas untuk anak-anak kita, Yang sekarang. dari asesmen yang sudah kita laksanakan, itu kan bisa dilihat anak ini di akademiknya seperti apa, Betul. kemudian apakah lebih cenderung di bakat keterampilannya. Betul. Kalau ternyata lebih banyak di keterampilannya, kita arahkan ke dunia kerja. Dunia kerja ya. Dengan adanya beberapa pelatihan di sekolah sudah kita laksanakan program pembelajaran keterampilan dengan jamnya yang cukup lumayan banyak. Banyak, Dan betul. fasilitas yang kita sediakan juga, kita sampaikan kebutuhan untuk pembelajaran keterampilan itu kepada kawan-kawan guru ini apa yang dibutuhkan. Ya. Kita masukkan ke anggaran sekolah. Oke, Anggaran sekolah. Bahkan untuk kebutuhan itu sendiri kita nggak menyediakan atau mencari sendiri, biar gurunya, karena mereka yang tahu. Ya, mereka yang tahu. Mereka yang tahu kebutuhan apa, bahan apa yang dibutuhkan. Yang penting dari apa yang sudah diminta, dia diprogramkan oleh kawan-kawan kita, tentunya ini kan menunjang ke program pembelajaran. Ya. Dan ini salah satu trik juga sih supaya program-program dari sekolah ini bisa berjalan. Baik. Berarti sebagai pimpinan sekolah full support ya Pak? Pokoknya support lah untuk kegiatan. Untuk kegiatan yang Anak-anak ini? sifatnya lebih mengembangkan ke anak-anak, saya selalu support. Support ya, full support. Nah, kan sebentar lagi itu ada Hari Pramuka tuh, Pak. Ada 17-an. Nah, sekolah ini kan biasa ada event Pak. Boleh Pak bocorin ke teman-teman nih. Kita sekolah dulu. Oke, ya, untuk kawan-kawan semuanya, insya Allah nih ke depan menjelang 17 Agustus ini ada beberapa kegiatan. Selain kegiatan lomba, kita akan melaksanakan kemah. Oh, ada kemah, teman-teman, ada kemah nih. Untuk di sekolah ada kemah. anak-anak kita, untuk kemah di hari Jumat sampai hari Sabtu. Oh, Jumat sampai hari Sabtu. Jadi sebelum pelaksanaan kemah itu ada beberapa lomba yang akan dilaksanakan. Itu 2 hari sebelum hari Jumat, berarti sebelum hari Jumat. Itu hari Rabu dan Kamis itu akan kita laksanakan
beberapa lomba Lomba. untuk anak-anak kita. Kemudian di hari Sabtu setelah kegiatan Upacara ya, kita kegiatan pramuka, kita akan melaksanakan upacara peringatan upacara Hari 17 Kemerdekaan, Agustus ya. 17 Agustus. Dan itu akan melibatkan anak yang tahun-tahun sebelumnya tanpa dihadiri oleh Siswa. Nah, sekarang akan dilibatkan. Siswa akan hadir dan akan merasakan bagaimana sih mungkin momen 17 Agustus ini akan bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Nah, ini ada satu kegiatan yang saya kira ini dukungan dari selain dari kawan-kawan kita kemarin di kegiatan O2SN kita menampilkan angklung. Oh iya, sempat viral tuh Pak video kita yang di Instagram itu Jadi, viral itu yang angklung. Ada yang penampilan anak-anak kita angklung. Kemarin Pak Sekdis sampai mungkin nangis gitu Pak Sekdis melihat anak-anak kita yang tunarungu kok bisa main. Tunarungu main angklung. Tunarungu. Tunarungu. Guys, ternyata tunarungu bisa main angklung tuh di Sri Sudewi. Jadi kemarin Pak Sekdis sampai nanya, Pak Budi ini bagaimana supaya anak-anak ini bisa memainkan angklung padahal dia nggak dengar. Iya, persis ya. Nah, jadi ada komandonya Pak. Bapak ceritakan kayak gitu tuh. Ceritakan, ada yang ini dari awal melatih seperti ini. Nah, sekarang ini ada komandonya Pak. Ini ada di belakang Bapak. Begitu enggak? Mereka dari beberapa pejabat dari Dinas Pendidikan itu sangat terharu dan bangga. Dan akhirnya apa? Besok di tanggal 8 Agustus. 8 besok nih, bulan ini. Jadi kemarin langsung diundang Pak Budi. Ya. Tanggal 8 Agustus, anak-anak yang main angklung hadir menampilkan di Garden dalam rangka Hari Anak. Oh, Hari Anak Nasional. Kita diminta nih anak-anak angklung tadi ngisi acara. Betul. Wow, keren ya. Jadi ada angklung dan diminta pantomim. Kita pantomim juga nih Pak? Pantomim diminta. Oke. Nah ini selain dari itu kan diminta juga anak-anak kita hadir di sana sekitar 20 orang dan guru juga yang hadir di sana untuk menyaksikan. Ini suatu kebanggaan juga. Kebanggaan, prestasi lah ya Pak untuk anak-anak ini. Sepengetahuan saya, mungkin koreksi kalau salah, angklung ini kayaknya baru kita yang main ya Pak? Untuk di SLB ya? Untuk di SLB, ya. Kayaknya baru kita lah yang berani nih menampilkan. Kalau untuk Sumatera kita nih. Kita masih kalau untuk di Jawa itu sudah ada kalau untuk. Sudah lumrah lah ya. Apalagi angklung dari Jawa Barat mungkin mereka sudah. Sudah ada ditampilkan. Dan ini perdana untuk kita sebetulnya. Angklung ini nih. Akhirnya bisa go ini ya. Memang saya sangat antusiasnya kemarin ketika kawan-kawan Pak kita tampilkan angklung. Tuh nggak mikir panjang saya. Oke, langsung ya. Karena itu sangat momen tadi ya. Betul, momen untuk menampilkan kemampuan anak ini. Ya. Menunjukkan bahwa ternyata anak-anak kita ini walaupun tunarungu ada satu kelebihan bisa memainkan angklung walaupun dia tidak dengar. Iya, betul. Ketika menyambut tamu itu kan disambut dengan tarian. Yang nari nih? Yang narian kan tunarungu tuh. Yang nari tunarungu juga? Betul. Wih, tunarungu bisa nari, bisa main angklung nih Pak. Tuh, dari dulu waktu zamannya ini ya, gubernur yang lama itu. Bapak benar lama. Setiap ada momen acara di gubernur, ya, itu selalu diminta anak-anak. Makanya kok bisa ya anak tunarungu nari? Kok bisa ya anak tunarungu main angklung? Gimana resepnya? Itu sampai sekarang kan. Ada beberapa momen di beberapa kegiatan kantor itu, termasuk sering yang kita diminta itu dari Balai Guru Penggerak, kemudian di Balai untuk Pendidikan itu minta anak-anak kita untuk tampil. Cuma kembali lagi ketika kita punya kegiatan banyak, tidak semua kantor-kantor permintaan dari beberapa instansi itu kita bisa. Berarti nggak ke backup nih Pak, saking banyaknya nih. Karena anak-anak kita terbatas. Nah, ini baru
harus kita pikirkan. Oh iya betul. Tidak hanya satu tim, misalnya ini yang nari Skapur Siri ini tidak cukup itu nih. Kita harus punya ini lagi teman-teman atau anak-anak yang lain yang bisa untuk menampilkan ketika di acara yang bersamaan ada permintaan untuk tampil. Persis. Nah, selain itu juga kita punya banyak kegiatan, misalnya pameran selalu kita ikuti. Oh ya, pameran. Salah satu hasil-hasil anak ya, Pak? Menunjukkan ke dunia luar, oh ini loh SLB nih. Iya, persis. Ternyata begitu kita tampil di setiap pameran itu mendapatkan perhatian yang cukup lumayan dari instansi-instansi lain. Terakhir kita tampil di JEE itu, Pak, dari digabungan tuh dengan sekolah SMA, SMK, dan lihat stand kita kan juga paling bagus. Wow, SLB bisa ya bangun stand bagus kayak gitu kan, Pak? Betul sekali. Dan melihat dari kegiatan di JEE kemarin, kemudian setelah itu ada kegiatan pameran juga di BPMP, BPMP terkait Merdeka Belajar. SLB itu kan diminta, bahkan Pak Udi udah SLB aja lah standnya, karena kemarin waktu di JEE bagus sekali katanya. Ya, akhirnya kita ujung-ujungnya kita kerjasama lah untuk menentukan stand-standnya itu. Nggak semuanya 100% kita ya, karena kita gabungan tuh, Pak. Tidak sepenuhnya SLB. Dan kita di setiap pameran untuk mengisi produk anak kita ada gitu ngisi. Betul. Untuk produk-produk hasil karya anak kita tampilkan di stand-stand kita di stand yang kita adakan kegiatan itu. Yang paling sering apa, Pak, yang ditampilkan, Pak? Itu di hantaran. Itu produk-produk hantaran, produk-produk menjahit ya. Itu ada semacam kayak gantungan kunci, ada tas dompet kecil. Banyak. Ya, Pak? Betul. Boga juga kadang-kadang tuh ada makanan nggak, Pak, di situ? Kalau di pameran itu diperbolehkan untuk menampilkan hasil dari masak misalnya, boleh masak di situ. Kita pasti selalu tampilkan anak-anak kita untuk produk tata boganya. Nah, produk tata boga tidak hanya masak, tapi kue-kue kering kita tampilkan tetap juga. kita di setiap pajang ya, kue-kue keringnya ya. Pak, boleh sambil ngopi, Pak? Nah, ini kan lagi bahas boga. Salah satu siswa kita itu kemarin ke Malaysia nih, Pak. Iya kan? Ini salah satu prestasi yang membuat kita, wow. Salah satu anak kita mewakili Indonesia nih, nggak mewakili Jambi lagi, tapi mewakili Indonesia. Pasti saya tahu persis, Bapak tahu persis ceritanya gimana, prosesnya gimana, keberangkatannya. Boleh, Pak, bagi untuk teman-teman di channel ini? Ya, memang belum lama inilah anak kita Bayu itu baru pulang dari Penang. Iya, Malaysia, Penang. Itu mengikuti kegiatan lomba The Battle of Chef kalau nggak salah. Battle of Chef. Itu saingannya bukan anak-anak tingkat apa yang berkebutuhan khusus, tetapi umum. Lawannya umum. Wow. Makanya itu menjadi suatu kebanggaan. Dan proses untuk berangkat ke sana pun tidak segampang. Enak ya, masak ya, gitu ya. Prosesnya lumayan. Dari mulai di seleksi provinsi dulu, lomba untuk di LK-nya, kemudian juara 1 tingkat provinsi, dikirim lagi mengikuti lomba tingkat nasional. Di nasional alhamdulillah juara 3. Juara 3, betul. Nah, kemudian dari beberapa juara tadi itu ada diseleksi lagi. Dipanggil ke pusat untuk mengikuti kegiatan di Penang. Dari sejumlah 10 orang kalau tidak salah itu diambil 6 orang. Termasuk Bayu tadi. Termasuk Bayu, hebat ya. Nah, diambil 6 orang, kemudian tidak serta-merta langsung udah seleksi berangkat. Prosesnya lagi. Dari proses yang sudah ditentukan 6 orang tadi, kemudian ada proses pelatihan. Lumayan ketat nih pelatihan tuh, sampai 2 TC-nya, sampai 2 kali.
Dua Dua kali kali. kemarin di Jakarta, Ya. itu proses TC-nya, dan itu kan sekalian memantapkan lagi, seleksi lagi. Alhamdulillah masih Masih bertahan nih anak kita. bertahan, Mm. dan akhirnya bisa diberangkatkan ke Malaysia untuk ikut lomba. Dan di Malaysia, alhamdulillah Iya, dapat juara ya, Pak. harapan, Oh, harapan. harapan, tapi kalau melihat persaingannya, Iya, betul. dengan anak-anak umum, itu menjadi prestasi. Iya. Bukan hanya untuk sekolah, ini sudah mewakili. Negara nih, Pak. Negara. Sudah mewakili negara Indonesia Betul, berkompetisi di tuan rumahnya Malaysia. betul. Ada anak-anak sekolah umum ya, tidak SLB berarti ya. Dan poin positifnya, Ha-ha. plusnya itu Ya. langsung dapat sertifikat. Dia kalau mau kerja Mau kerja di bagian chef di itu mana gitu? sudah ada. Oh, lisensinya ya. Sudah lisensinya sudah ada. Wow, hebat ya berarti. Itu kebanggaan, dan ini menjadi motivasi untuk kawan-kawan Iya, kita, persis. kemudian untuk guru-guru kita untuk lebih meningkatkan lagi lah. Jangan sampai, kalau bisa lebih dari Bayu, kenapa enggak? Iya, betul. Berarti untuk guru-guru yang di SLB Sri Sudewi lebih semangat lagi untuk membina anak-anak kita, tidak hanya di akademik, berarti di prestasi di tempat lain itu kita juga harus bisa setara. Nah, berarti kan guru-guru nih bisa mengembangkan bakat anak-anaknya nih, Pak. Jadi, kedepannya pengkaderan guru-guru harus bisa selektif nih, Pak ya. Berarti bisa lebih detail. Itu gimana, Pak? Untuk teman-teman guru nih, Pak, Bapak kasih semangat lah Ya. ke teman-teman nih. Untuk kawan-kawan, tetap semangat. Betul. Ini semua demi anak-anak kita. Iya, betul. Setiap pembelajaran coba sambil berjalan itu bisa dikaji, mana sih anak-anak kita, bakat apa yang bisa ditampilkan, Betul. bakat apa yang bisa dikembangkan. Ini yang harus lebih fokuskan kembali. Ya, karena kalau misalnya anak-anak di sekolah luar biasa, di SLB kan, mungkin akademiknya mentok nih, Pak. Betul. Ya kan? Tapi ada sisi lain yang memang bisa kita gali sampai jadilah kayak Bayu tadi tuh. Betul, betul. Memang anak-anak kita kan secara umum dari segi akademik kurang, tetapi dari segi Iya, lain persis. itu yang bisa kita tingkatkan. Kita harus lebih kaji anak kita ini di bidang apa. Ya. Kalau akademiknya ternyata kurang, kita kaji lagi. Bidang apa yang bisa ditampilkan oleh anak-anak kita, Iya, persis. yang bisa dilatih. Nah, tentunya ini kan untuk ke depan bekal anak-anak kita yang menjadi beban keluarga. Iya. Berarti keterampilannya kalau misalnya pas dapat potensinya, itu kan bisa diterima kerja, bisa atau buka lapangan kerja sendiri. Jadi secara kebutuhan kerjanya nanti dia sudah bisa sendiri ya, Pak ya. Betul. Untuk HUT RI nanti nih, Pak, kira-kira kejutannya apa nih, Pak? Petugas upacaranya kan kalau hari Senin Ya. tuh siswa. Kalau HUT RI gimana nih, Pak? Nah, kalau HUT RI ini mungkin agak lain. Kita akan memunculkan kemampuan potensi dari gurunya itu sendiri. Saya Guru-gurunya. lihat sekarang banyak sudah ada pengkaderan lah ini anak-anak muda itu yang akan kita tugaskan menjadi petugas pengibar bendera. Bukan sekedar pengibar bendera yang biasa, tapi kita melihat ke nasional dengan pasukannya. Oh, ada pasukan khusus nih, Mungkin ada. pasukannya ya. Kalau di nasional itu mungkin ada dengan paskibranya, mungkin paskibranya SLB lah, Iya, betul. dengan kekhususan, keunikannya, tetapi tidak mengurangi nilai daripada pengibaran bendera besok. Kita akan maksimalkan untuk kawan-kawan kita yang muda-muda nih, karena kemarin guru-guru kita, kawan-kawan kita sudah banyak yang pindah tugas, dan alhamdulillah ini sudah rekrut kembali yang baru, dan ini yang baru ini yang akan kita coba tampilkan. Iya. Kita ada kedatangan beberapa guru baru nih ya, Pak ya. Pesan spesifiknya nih, Pak. Maksudnya kan ada memang yang takutnya ada shock nih, Pak, dengan anak-anak kita nih. Takutnya, oh kok kayak gini ya, ternyata SLB nih
unik cara ngajarnya. Berarti pembekalannya Bapak sudah jelaskan Kak ke guru-guru teman-teman Ya. kita yang baru atau seperti apa nih Pak? Iya, kemarin sebelum mereka melaksanakan tugasnya di SLB ini, di awal rekrutan itu sudah disampaikan, silakan untuk melihat-lihat dulu seperti apa sih anak-anak kita, pelajari. Itu sekitar seminggu 2 minggu, kemudian kita kumpulkan. Sekarang siapa yang kira-kira tidak bisa atau Menyerah lah dalam tanda kutip ya, quote and quote, menyerah. cukup sampai di sini, silakan sampaikan. Kalau tidak, karena ini ke depan tidak ada kata oh saya tidak bisa. Betul, betul. Jadi harus belajar, karena ilmu itu akan berkembang seiring perjalanan, seiring tugas, ilmu itu akan didapatkan. Iya. Alhamdulillah dari kawan-kawan yang cukup lumayan banyak, 20 orang lebih ini, Iya. semuanya ternyata memiliki satu semangat, Semangat. Betul. keyakinan bahwa mereka bisa untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, anak-anak SLB, anak-anak berkebutuhan khusus ini. Iya. Dan alhamdulillah setelah penempatan untuk tugas mereka sampai dengan saat ini Sampai kita ambil gambar nih, masih berjalan dengan baik ya Pak? berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebagai penutup nih Pak, sebagai penutup, pesannya untuk guru-guru baru boleh, pesannya untuk anak-anak juga boleh, pesannya untuk semua guru juga boleh. Bapak sebagai atasan saya, atasan kita semua di sini, pesannya ke depannya apakah? Yuk kita sama-sama lah kita bangun SLB kita ini kayak gitu Pak. Pesan saya terutama untuk kawan-kawan guru, kemudian tenaga kependidikan juga, mari bekerja dengan hati. Ya, bekerja dengan hati. Jangan melihat kesalahan orang. Oke, betul. Berjalanlah sesuai dengan tugasnya, lakukan pekerjaan tanpa melihat si A, si B kekurangannya. Betul. Kerjalah dengan hati. Itu. Ya. Ya, itu tadi pesan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa kita harus bekerja dengan hati. Anak-anak kita perlu kita dekati, perlu kita ajari, perlu kita kasih semuanya itu dengan hati. Itu salah satu yang harus ada di guru-guru SLB ya Pak ya. Betul. Oke, Pak, terima kasih banyak sudah menyita waktunya. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol nggak terasa. Nanti kalau diundang jangan kapok ya Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan ke depan kita akan jalan terus. Ini set baru kita Pak. Ya. Ya. Oh ya, selamat buat ini podcast PSS. Iya, Nanti PSS. untuk perdana, mudah-mudahan ke depan akan Jalan terus ya Pak. berjalan Jalan terus. dan lebih menyempurnakan kembali podcast. Iya, betul. Saya ke depannya kita siapa tahu bisa ngundang dari LPMP, BGMP atau dari ini kita cerita tentang pendidikan kayak gitu Bisa, Pak. nanti Ya. kami fasilitasi. Siap. Teman-teman, kita akan mendapat fasilitas penuh dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.